Cinta yang seharusnya menjadi tempat pulang, justru berubah menjadi awal dari sebuah luka panjang. Inilah yang kini dialami oleh seorang perempuan muda yang memberanikan diri membuka kisah kelamnya ke hadapan publik. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana hubungan yang diawali dengan perhatian, janji, dan harapan masa depan perlahan berubah menjadi tekanan yang menghancurkan. Ia mengaku sempat percaya penuh pada sosok yang dicintainya. Berbulan-bulan menjalani hubungan, ia menerima berbagai janji manis tentang pernikahan dan kehidupan bersama. Dalam benaknya, tidak pernah terlintas bahwa orang yang ia anggap sebagai calon pendamping hidup justru akan menjadi sumber ketakutan terbesarnya. Semua berubah saat ia mengetahui dirinya mengandung. 2 garis pada alat tes kehamilan yang seharusnya menjadi kabar bahagia, justru menjadi awal dari perlakuan berbeda. Sikap hangat yang dulu ia terima, seketika menghilang, berganti dengan jarak dan kata-kata yang melukai perasaan. Hari ini, korban memilih untuk bersuara. Bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk memperjuangkan keadilan atas apa yang ia alami. Sebuah kisah cinta yang kandas, kini berubah menjadi pertarungan panjang seorang perempuan demi harga diri dan masa depannya. Hubungan mereka bermula dari pertemuan yang sederhana. Korban mengenal sosok tersebut sebagai pribadi yang ramah, perhatian, dan mudah membuat orang merasa dihargai. Di awal perkenalan, tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Justru yang ia rasakan hanyalah kenyamanan dan perasaan aman. Seiring waktu, komunikasi mereka semakin intens. Pesan singkat setiap pagi, panggilan di sela kesibukan, hingga pertemuan yang semakin sering membuat korban merasa memiliki ikatan emosional yang kuat. Dari situlah kepercayaan tumbuh, perlahan namun pasti. Tak butuh waktu lama hingga pembicaraan tentang masa depan mulai muncul. Terduga pelaku kerap melontarkan janji akan menikahi korban, bahkan menyebutnya sebagai calon pendamping hidup. Kalimat-kalimat itu membuat korban semakin yakin bahwa hubungannya bukan sekadar main-main. Bagi korban, janji tersebut bukan sekadar kata. Ia menaruh harapan besar dan membangun impian tentang keluarga, masa depan, serta kehidupan bersama. Tanpa disadari, pada fase inilah ia mulai menggantungkan perasaannya sepenuhnya, tanpa pernah membayangkan akhir pahit yang menantinya. Kepercayaan yang telah terbangun membuat korban semakin membuka diri. Ia mulai menceritakan banyak hal pribadi, mulai dari keluarga hingga mimpi-mimpi masa depan. Hubungan mereka tidak lagi sekadar pertemuan biasa, melainkan sudah menyentuh sisi emosional yang sangat dalam. Namun di balik perhatian yang ia terima, korban mulai merasakan perubahan sikap. Terduga pelaku kerap mengatur jadwal, meminta kabar secara berlebihan, dan menunjukkan kecemburuan yang awalnya dianggap sebagai bentuk cinta. Lambat laun, korban merasa ruang pribadinya semakin sempit. Dalam kondisi itu, korban mengaku sering merasa tidak enak hati untuk menolak. Ia khawatir dianggap tidak peduli atau tidak setia. Ketergantungan emosional pun terbentuk, membuatnya sulit membedakan mana perhatian, mana tekanan. Di fase inilah hubungan mereka memasuki wilayah yang tidak lagi seimbang. Cinta yang semula memberi rasa aman, mulai berubah menjadi hubungan yang penuh tuntutan, tanpa disadari menjadi fondasi dari peristiwa-peristiwa berat yang akan datang. Di tengah hubungan yang kian menekan, korban mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Rasa mual yang tak biasa dan kondisi fisik yang menurun membuatnya memutuskan melakukan tes kehamilan. Hasilnya positif. Ia mengaku gemetar, antara takut, kaget, dan berharap bahwa orang yang selama ini berjanji akan bertanggung jawab. Dengan perasaan campur aduk, korban memberanikan diri menyampaikan kabar tersebut. Awalnya, ia berharap mendapatkan pelukan atau setidaknya kata-kata penguat. Namun yang ia terima justru respons dingin, penuh kebingungan, dan tanpa ekspresi bahagia seperti yang ia bayangkan. Sejak saat itu, sikap terduga pelaku berubah drastis. Komunikasi mulai jarang, nada bicara menjadi singkat, bahkan beberapa kali terkesan menghindar. Korban merasa kehilangan sosok yang selama ini selalu hadir di sisinya, tepat di saat ia paling membutuhkan dukungan.
Titik inilah yang kemudian menjadi awal dari babak paling berat dalam hidup korban. Dari sebuah kabar yang seharusnya membawa harapan, justru lahir rasa takut dan kesendirian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah kabar kehamilan itu terungkap, korban mengaku mulai menerima tekanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak lagi diajak membicarakan rencana masa depan, melainkan justru dihadapkan pada berbagai permintaan yang membuatnya terpukul secara batin. Menurut pengakuannya, terduga pelaku beberapa kali menyampaikan keinginan agar kehamilan tersebut diselesaikan secepat mungkin. Kalimat-kalimat yang terdengar seperti paksaan itu membuat korban merasa tidak memiliki pilihan, seolah seluruh beban tanggung jawab hanya ditimpakan kepadanya. Tidak hanya soal kehamilan, korban juga mengaku mengalami perlakuan yang ia anggap merendahkan martabat. Ia merasa diperlakukan bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai beban yang harus segera disingkirkan. Tekanan ini berdampak besar pada kondisi psikologisnya. Di tengah kebingungan dan ketakutan, korban mulai menyadari bahwa hubungan yang selama ini ia jaga dengan penuh cinta telah berubah menjadi situasi yang melukai. Dari sinilah, luka yang sebelumnya tersembunyi mulai terasa semakin dalam. Tekanan demi tekanan yang ia terima membuat kondisi mental korban semakin menurun. Ia mengaku sering menangis sendirian, sulit tidur, dan merasa kehilangan arah. Di satu sisi, ia harus menghadapi perubahan besar dalam hidupnya, sementara di sisi lain, ia merasa ditinggalkan oleh orang yang paling ia harapkan untuk bertanggung jawab. Korban juga mulai menjauh dari lingkungan sekitar. Rasa malu, takut dihakimi, serta khawatir tidak dipercaya membuatnya memilih memendam semuanya sendiri. Hari-hari dilalui dengan kecemasan, hingga akhirnya ia merasa tidak lagi sanggup menanggung beban tersebut sendirian. Di tengah keterpurukan itulah, korban memutuskan untuk berbicara. Ia mulai membuka cerita kepada orang-orang terdekat yang ia percaya, meski dengan perasaan ragu dan takut. Baginya, keputusan ini bukanlah hal mudah, karena berarti mengulang kembali luka yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Langkah untuk bersuara menjadi titik balik penting. Korban menyadari bahwa diam hanya akan membuatnya semakin terpuruk, sementara kebenaran perlu diungkap agar ia bisa memperjuangkan hak dan martabatnya sebagai seorang perempuan. Keputusan korban untuk bersuara akhirnya membawa kisah ini ke ruang publik. Potongan pengakuan yang ia sampaikan kepada orang-orang terdekat perlahan menyebar, memicu perhatian luas dari masyarakat. Dalam waktu singkat, berbagai reaksi muncul, mulai dari empati hingga perdebatan. Di media sosial, warganet menelusuri jejak digital hubungan mereka. Unggahan lama, komentar, dan potongan komunikasi menjadi bahan perbincangan, meski tidak semuanya dapat dibenarkan kebenarannya. Situasi ini membuat kasus tersebut semakin rumit dan rawan disalahartikan. Di sisi lain, pihak terduga juga memberikan tanggapan melalui pernyataan singkat yang beredar di publik. Ia membantah sebagian tudingan dan menyebut adanya perbedaan versi cerita. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Para pemerhati isu perempuan dan pakar hukum pun angkat bicara. Mereka menekankan pentingnya menghormati proses hukum serta melindungi korban dari tekanan sosial, sambil mengingatkan masyarakat agar tidak menghakimi sebelum fakta-fakta terungkap secara utuh. Setelah semua yang terjadi, korban kini berusaha menata kembali hidupnya. Ia mengaku masih berjuang memulihkan kondisi mental, sambil menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun satu hal yang ia pegang teguh, ia tidak ingin lagi diam ketika hak dan martabatnya diinjak. Perjalanan ini belum menemukan akhir. Proses klarifikasi, pendampingan hukum, serta dukungan dari berbagai pihak masih terus berjalan. Korban berharap, kebenaran dapat terungkap secara adil tanpa adanya tekanan atau kepentingan yang menutupinya. Lebih dari sekadar kisah pribadi, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa relasi yang tampak penuh cinta pun bisa menyimpan luka mendalam. Banyak perempuan yang memilih bungkam karena takut, malu, atau merasa tidak memiliki daya. Di akhir wawancara, korban hanya menyampaikan satu pesan sederhana, jangan pernah merasa sendirian.
Sebab keberanian untuk bersuara bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang membuka jalan agar tidak ada lagi kisah serupa terulang di kemudian hari.